rekan-rekan kelas 12 dan Bapak Ibu Guru SMA Kristen 1 Salatiga. Hari ini kita akan memulaikan ibadah Biston untuk mempersiapkan kelas 12 untuk mengikuti ujian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas cinta kasih-Nya Dia masih memberikan kita semua kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti ibadah Biston ini. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Nantinya kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat-Mu dari pagi hingga saat ini. Sekarang Bapa, kami akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kegiatan kami, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Melalui doa kami Tuhan, amin. Untuk menyambut pelayan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan sayap-Mu. Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu bagi kami, atas nafas kehidupan dan kesehatan. Kami masih boleh melakukan pekerjaan kami di harian kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan siswa yang saya kasihi, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukum yang Terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat,
bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah relasi yang bermakna. Saudara yang terkasih, di suatu waktu pada masa kebangkitan nasional Budi Utomo, dalam dunia pendidikan, guru berupaya untuk merekrut anak-anak didik untuk kemudian dididik supaya kemudian mereka bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kita bisa bayangkan bahwa pada masa itu pendidikan di Indonesia masih sangat minim, dan tentu kualitas dan kuantitas masih sangat minim juga. Maka para pendidik berupaya untuk kemudian merekrut para didik dari kalangan masyarakat. Nah, tetapi kemudian peristiwa itu hanya dulu. Seiring dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan menunjukkan dinamika dan perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Orang tidak lagi kemudian menempuh pendidikan untuk mencapai masa depan yang lebih baik atau merencanakan masa depan yang lebih baik. Tetapi kemudian ada banyak motif di balik itu. Entah itu dia ingin mendapatkan ijazah, mendapatkan nilai, atau kemudian hanya formalitas belaka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini dari Matius 22 ayat 34 sampai 40 berbicara mengenai percakapan Yesus dengan orang Farisi. Tentu kita tahu bahwa relasi Yesus dan orang Farisi sedikit banyak diceritakan cukup kontradiktif dan selalu memberikan kesan yang cukup bertentangan. Dalam artian bahwa orang Farisi dan Yesus ada gesekan-gesekan yang sering terjadi selama pelayanan Yesus di Yerusalem. Nah, dari percakapan ini kita bisa lihat bahwa Yesus dicobai dengan sebuah pertanyaan tentang hukum Taurat itu sendiri. Jadi orang Farisi menanyakan kepada Yesus, hukum manakah yang tertinggi dari hukum Taurat? Dengan harapan bahwa Yesus bisa dipermalukan. Nah, saudara-saudara, bicara tentang hukum bagi saya pribadi bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, orang Farisi mencoba Yesus karena kemudian ada anggapan bahwa Yesus tidak akan memahami apa itu hukum Taurat. Nah, namun apa yang Yesus jawab membuat mereka terkagum. Bahkan mereka tidak bisa memikirkan bahwa Yesus akan menjawab dengan hal yang demikian. Bahwa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kedua hukum ini nampaknya terlihat sama, tapi beda. Dalam bahasa Yunani artinya homoia, seperti. Nah, tetapi kedua hukum ini juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kasih kepada Allah menjadi nyata dalam kasih kepada sesama, dan kasih kepada sesama pun perlu dijiwai oleh kasih kepada Allah. Jadi keduanya tidak sama dalam arti bahwa kasih kepada sesama tidak bisa mengganti cinta kepada Tuhan itu sendiri. Juga perlu dipahami bahwa kedua hukum ini atau jawaban yang diberikan oleh Yesus tidak mengisyaratkan atau tidak mau untuk menghilangkan 10 hukum itu sendiri, tetapi kemudian dia memberikan sebuah referensi bahwa dalam pelaksanaan 10 hukum Taurat perlu diilhami atau dijiwai oleh kasih itu sendiri, baik itu kasih kepada sesama maupun kasih kepada Allah.
Nah, Bapak, Ibu guru, serta teman-teman siswa yang saya kasihi, hukum kasih juga memberikan sebuah pedoman bagi kita bagaimana membangun relasi yang baik antara Tuhan dan sesama. Kasih memberikan kita petunjuk bahwa dalam setiap kita membangun relasi, baik itu siswa maupun guru, selalu di dalamnya perlu dijiwai oleh kasih akan Allah. Nah, bagaimana itu bisa nyata dalam kehidupan kita? Tentu dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai murid atau sebagai guru. Hal ini perlu dinyatakan, apalagi kita sebagai perguruan pendidikan, lembaga pendidikan Kristen yang harus menyatakan kasih dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, dalam membangun relasi antara murid dan siswa perlu dijiwai oleh kasih yang saya jelaskan tadi, baik itu kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa Paskah. Gunakan kasih sebagai pedoman dan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki ujian untuk teman-teman kelas 12. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, kami sungguh bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami baik sebagai guru maupun siswa. Bapa, segala perencanaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala rencana di Sema Kristen 103 kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Semoga itu semua berjalan dengan baik oleh tuntunan, kasih dan kuasa daripada Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan teman-teman kelas 12 yang akan memasuki ujian. Kiranya Tuhan memberkati mereka, membimbing mereka dalam mempersiapkan diri untuk merancangkan masa depan mereka, untuk masuk tingkat yang lebih tinggi, untuk masuk ke dunia kampus. Begitupun juga para guru, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam mempersiapkan soal-soal dan segala persiapan teknis lainnya, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat ke pelosok. Semoga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan hukum yang berlaku, taat dan setia pada keadilan dan kebenaran. Bapa dalam kerajaan surga, di tengah pandemi kami mengharapkan tuntunan-Mu, kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami bisa bertahan di tengah pandemi, dan kiranya Tuhan pandemi bisa berakhir dengan baik dan kami boleh laksanakan aktivitas kami sebagaimana pada umumnya. Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkan dosa dan segala kesalahan kami yang kami perbuat yang melawan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah dan berdosa di hadapan-Mu, sehingga kami perlu tuntunan dan kasih. Bapa, inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kepada Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan lambah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 3.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tiap langkah kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan dan kuasa-Mu. Inilah kami, inilah akhir dari ibadah kami. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami tidak berhenti sampai di sini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberi kami damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.